Oke, kembali lagi. Kita akan meneruskan tutorial yang selanjutnya. Pada kali ini, kita akan membahas tentang overload. Apa itu overload? Overload itu biasanya itu beridentifikasi dengan kelebihan muatan. Overload. Langsung saja, kita akan membuat di sini yang pertama kita masuk ke kelas Apple terlebih dahulu. Lalu di sini kita buat public static void. Sini contoh kasusnya saya akan menggunakan tentang kasus perhitungan. Jadi sini public static void hitung integer sisi seperti ini. Lalu di sini double luas karena kita nanti akan mencari luasnya. Sama dengan math O. O ini apa? O ini adalah pengganti untuk perkalian sisi 2. Nah, seperti ini. Lalu system dot out dot println sini saya akan misalkan dengan bangun persegi. Ini luasnya nanti berapa? Nanti kita akan mencari. Plus luas seperti ini. Lalu untuk kasus yang kedua, kita akan coba dengan bangun persegi panjang. Di sini saya menggunakan contoh kasus dari perhitungan bangun ruang. Bangun ruang itu bisa lingkaran, bisa persegi, bisa segitiga, atau apa saja, bebas terserah. Di sini saya menggunakan persegi dan persegi panjang. Caranya sama, itu integer panjang dan integer lebar. Ini mempunyai panjang dan lebar. Karena apa? Karena ini adalah bangun persegi panjang. Seperti ini. Caranya sama juga, double luas sama dengan panjang dikali lebar. Untuk menjalankannya sama, system.out.println. Lalu di sini bangun persegi panjang, luasnya nanti kita hitung. Seperti ini. Nah, untuk menjalankannya, kita pergi ke kelas pen. Pada kelas pen ini, kita kan akan menjalankannya. Jadi kita di sini tulis kelas Apple. Permasalahannya tadi kan perhitungan. Lalu di sini saya misalkan sisinya ini panjangnya 4. Dan untuk persegi panjangnya sini saya misalkan
panjangnya yaitu 9 dan lebarnya adalah 5. Kalau sudah seperti ini, coba kita jalankan. Nah, hasilnya sudah kita ketahui ya. Bangun persegi luasnya adalah 16 dan bangun persegi panjang luasnya yaitu 45. 45 ini perkalian dari 9 kali 5. Itu saja untuk overload. Kita akan lanjut ke tutorial selanjutnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan tutorialnya, yaitu sekarang tentang konstruktor. Langkah pertama yaitu kita akan membuat kelas baru. Dengan cara ini, new Java class. Misal di sini saya akan menamai dengan manusia seperti ini, lalu finish. Nah, sudah ada dua kelas, yaitu kelas pen dan kelas manusia. Apa sih metode konstruktor ini? Yaitu metode konstruktor adalah sebuah metode yang memiliki nama metode. Langsung saja biar tidak bingung. Di kelas manusia ini seperti ini. Yang manusia ini, ya ini yang manusia, ini tuh dinamakan dengan konstruktor. Jadi konstruktor itu adalah sebuah metode yang memiliki nama metode, sama dengan nama kelas atau yang manusia ini. Langsung saja, di kelas manusia ini, seperti ini. Ini langsung saja, ini private string nama, karena nanti saya akan membuat ada variabel tentang nama orang dan umur orang. Yang kedua, ini umur. Seperti ini. Sini kan kita kan mempunyai nama dan umur. Jadi untuk menjalankannya, ini public manusia. String nama orang dan integer umur orang. Nah, kalau sudah jadi seperti ini namanya ini kan adalah nama orang. Dan umur di sini itu adalah umur orang. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yang di sini kita akan membuat perkenalan dari orang-orang ini. Nanti perkenalannya kita akan membuat perkenalan nama dengan umur. Ini public void perkenalan. Untuk perkenalannya, ini system.out.println. Lalu kata-katanya kita bisa buat bebas ya. Di sini saya misalkan dengan hi
nama saya. Dan nanti juga umur saya. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita masuk di kelas pen. Nah, pada kelas pen di sini, kita kan tadi mempunyai variabel manusia dan umur. Di sini, untuk manusianya, saya akan menggunakan contoh dengan nama orang. Maksudnya saya akan menggunakan dua nama orang. Di sini manusia itu adalah orang. New manusia. Misalnya ini orang pertama, saya namai dengan Puput. Nah, Puput ini usianya misalkan 19 tahun. Dan untuk orang yang kedua, misalnya saya di sini buat contoh namanya Ira. Ini kita pakai tanda petik. Lalu usianya di sini saya misalkan adalah 21 tahun. Nah, kita mempunyai nama orang dua ini. Untuk perkenalannya, maka di sini kita tulis perkenalan seperti ini. Dan juga untuk orang duanya juga nanti perkenalan. Seperti ini. Kalau sudah begini, dapat kita coba jalankan. Nah, ini dia perkenalannya. Hai, nama saya Puput, umur saya 19 tahun. Dan juga untuk orang keduanya. Hai, nama saya Ira, umur saya 21 tahun. Mungkin cukup itu terkait dengan konstruktor. Jadi, fungsi dari konstruktor itu sendiri adalah untuk membentuk sebuah objek yang mana membentuk dari atribut awal. Untuk tutorial yang selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi math. Apa sih fungsi math itu? Yaitu fungsinya untuk mencari nilai mutlak dan membandingkan antara nilai awal dan nilai akhir. Langsung saja ke contohnya. Misalnya di sini saya
mempunyai nilai awal, kan fungsinya tadi untuk membandingkan nilai awal dan nilai akhir ya. Nilai awal dan nilai akhir. Seperti ini. Ini tidak usah pakai spasi. Nilai awalnya, di sini saya misalkan dengan 17. Dan untuk nilai akhirnya, misalnya 20. Dan untuk menjalankannya, langsung saja dapat kita langsung jalankan dengan sistem .out.println ya, masih sama untuk cara menjalankannya. Lalu math, gini, kita masukkan kodenya atau keywordnya. Ini kita pakai absolute. Absolute itu apa? Itu adalah untuk menghitung nilai mutlak. Contohnya, absolute dari nilai awal dan nilai akhir itu berapa? Kita dapat hitung dengan ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini dapat kita langsung jalankan. Kalau sudah seperti ini, akan kita coba jalankan. Nah, ini dia. Hasilnya adalah 3. Jadi, nilai mutlak dari nilai awal dan nilai akhir ini hasilnya adalah 3. Nilai awal dikurangi nilai akhirnya. Nilai mutlaknya adalah 3. Dan bagaimana kalau kita, ini juga bisa, bagaimana kalau kita ingin mencari nilai mana yang lebih kecil antara nilai awal dan nilai akhir ini? Caranya sama, tetap. Cuma yang di absolut ini kita ganti dengan min. Nah, seperti ini. Lalu tanda kurang di sini kita ganti dengan tanda koma. Nah, seperti ini langsung dapat kita jalankan. Kalau dilihat kan harusnya ini hasilnya adalah 17 ya, karena 17 ini lebih kecil dari 20. Nah, ini dia. Sukses ya, hasilnya adalah 17. Lalu untuk sekarang kita akan mencari nilai maksimumnya. Untuk mencari nilai maksimum ini kita tulis dengan max. Nah, seperti ini. Kita jalankan. Nah, hasilnya adalah 20 karena 20 ini lebih besar dari 17. Nah, keyword math yang ini ya, ini juga dapat kita untuk buat mencari kayak sin konstan seperti itu. Baik, saya ini akan memberikan contoh satu ya. Misalnya kita mencari sin. Sin ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, nilai sin ini biasanya kan identik dengan radians. Nah, ini. Identik dengan radians. Misalnya, di sini saya mempunyai
Saya ingin menghitung berapa sin dari 90. Seperti ini. Dapat kita jalankan. Sin dari 90 itu berapa ya? Nah, ini dia hasilnya adalah 1. Jadi nilai dari sin 90 adalah 1. Contoh lagi. Misalnya, cos dari 90 itu berapa? Kita jalankan. Nah, ini dia hasilnya 6, berapa gitu ya. Ini hasilnya. Saya kasih satu contoh lagi, yaitu untuk keyword power. Ini adalah power ya. Power itu biasanya digunakan untuk menghitung pangkat. Misalnya, di sini saya akan menghitung 2 pangkat 3. Itu berapa? 2 ini angkanya dan 3 ini pangkatnya. Ini kita hapus. Nah, seperti ini. Langsung dapat kita jalankan untuk mengecek ya. 2 pangkat 3 itu berapa? Nah, jadi 2 pangkat 3 hasilnya 8. Seperti itu mungkin untuk tutorial pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Kita akan lanjut ke tutorial pada video selanjutnya.